Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat para peserta, terutama buat tim dinasti yang sudah meluangkan waktu untuk acara pagi ini. Dan juga terima kasih para peserta yang sudah menyempatkan diri buat ikut pembelajaran. Sebenarnya bukan pembelajaran, lebih tepatnya saya lebih sharing. Karena kita tahu di hari Ahad ini kan biasanya buat kumpul keluarga ya. Tapi saya bangga punya tim dan peserta yang masih mau belajar. Karena dalam Islam itu thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli. Thalabul ilmi dari menuntut ilmu itu dari gendongan dari anak kecil hingga akhir hayat, itu wajib sebagai seorang muslim. Oke, baik. Saya akan coba share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak Gunawan? Baik. Bimbingan teknis penyusunan hari ini adalah tentang manual SJPH dan penerapan pada UMK untuk para pelaku usaha. Usaha mikro dan kecil ya. Kalau untuk UMKM, untuk yang menengahnya mungkin agak lebih complicated. Baik. Tujuannya adalah para peserta dapat memahami 5 kriteria manual sistem jaminan produk halal yaitu SJPH dan juga mampu memahami menerapkan proses produksi produk halal. Jadi ada 5 kriteria pembentukan manual SJPH dan juga mampu menerapkan proses produksinya untuk menjadikan produk halal. Lalu untuk yang kita bahas ada 5 pembahasan. Pertama mengenai halal dan haram. Kedua mengenai 5 kriteria SJPH apa saja. Lalu untuk persiapan dokumen manual SJPH. Dan nanti untuk sesi keduanya ada ada audit internal dan simulasinya juga, lalu dilanjutkan dengan tes ulang. Nanti kalau masih ada waktu kita akan share bagaimana cara aktivasi untuk pembuatan akuntansi halal dan TCL. Nah, di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala di mana kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Sini jelas ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatas syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kita ini harus makan makanan yang halal lagi baik yang ada di bumi. Dan janganlah mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Mengkonsumsi produk halal adalah merupakan juga suatu ibadah. Karena di Al-Quran juga Allah telah berfirman, "Wama khalaqul jin wa ins illa liya'budun." Jadi tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Nah, salah satu ibadah sebagai orang muslim adalah kita mengkonsumsi barang halal dan menjauhkan yang haram.
Nah, sekarang ada definisi halal, haram, dan najis. Untuk halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi segala sesuatu benda adalah hukumnya mubah atau boleh. Sehingga ada sesuatu yang mengecualikan atau yang melarangnya, baik Al-Quran maupun hadis. Jadi halal dan thayyib itu adalah sesuatu yang selalu dikombinasikan. Jadi kalau yang halal itu harus pasti thayyib kan. Thayyib itu pasti insya Allah halal. Jadi thayyib itu adalah baik, suci, bersih. Jadi kalau misalkan ada suatu benda, misalkan mangga itu asal bendanya adalah halal. Jadi kalau sudah halal kita konsumsi halal, tapi bisa jadi haram jika kita cara mendapatkannya dengan mencuri. Nah, jadi benda tersebut jatuhnya menjadi haram. Tidak hanya cara mendapatkannya saja. Lalu mangga itu darinya halal bisa menjadi haram juga, misalkan dicuci dengan air kali atau air comberan. Nah, itu kan kotor, nggak suci, nggak aman, nggak baik. Nah, jatuhnya sebagai bahan haram juga. Jadi halal dan thayyib itu selalu dikombinasikan ya, halal dan thayyiban. Dan kalau menurut kalau hukum ya, perbuatan sama benda itu dibedakan. Jadi kalau misalkan benda itu hanya ada halal dan haram, tapi kalau untuk perbuatan ada 5 perkara. Jadi ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan haram. Gitu. Oke, nah ini untuk yang haram. Di Al-Quran telah dijelaskan di surat Al-Baqarah 173, Al-Maidah, Al-An'am, dan An-Nahl. Di sini dijelaskan ada 5 di Al-Quran. Ada babi, bangkai, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, darah, dan khamar. Adapun fatwa MUI, bila suatu produk menggunakan bagian tubuh manusia juga disebut sebagai barang haram. Nah, di hadis juga menyebutkan untuk hewan buas atau bertaring, hewan menjijikan, dan hewan yang hidup di 2 alam itu juga merupakan bahan haram. Nah, sebagai muslim yang taat, kita sudah nggak bisa mendebatkan lagi ya, maksudnya kalau sudah dijelaskan, sudah diperintahkan, sudah difatwakan, kita harus taat. Nah, karena samina wa ta'na, kita tahu, kita dengar, kita lihat, kita patuh, kita taat. Gitu. Nah, untuk pengecualian, jadi untuk semua hewan yang berasal dari laut yang hidup di air adalah halal walaupun tanpa disembelih. Nah, jadi misalkan bangkai kambing dilempar ke laut, kan nggak bisa ya, kan mentang-mentang apa namanya yang berasal dari laut itu halal, jadi kambing udah bangkai jemurin jadi suci, nggak bisa. Oke, terus saya lanjut. Nah, untuk najis adalah suatu kotoran yang dapat menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah. Sedangkan bukan najis adalah benda yang terkena najis tersebut. Jika suatu benda terkena najis itu jadi haram. Jadi ada pun beberapa golongan, beberapa tipe najis. Jadi yang pertama itu jilatan air liur, anjing, babi, dan turunannya disebut najis mughaladah. Nah, ini cara pencuciannya ini disucikan dengan dibasuh 7 kali dengan air. Dan salah satu dari 7 kali itu dicampur dengan tanah atau bahan pembersih kimia.
Jadi kalau misalkan ada bahan baku yang terkena kontaminasi dengan turunan dari babi, kan kalau di pabrik atau di industri kan nggak bisa kita kita cuci 7 kali tapi air pakai tanah. Nah, itu kan jadi nggak toyib ya, nggak bersih, nggak suci. Jadi ada keputusan dari ulama untuk membersih kimia, ada khusus untuk mengganti dari tanah. Lalu untuk najis sedang sendiri ini dari bangkai, terus keturunan yang tidak diketahui status halalnya, di darah, kamar, kotoran hewan dan lain-lain. Disucikan dengan dicuci hingga hilang warna, bau, dan dari najisnya. Sebenarnya ada 3 ya, disucikan dengan dicuci hingga hilang warna, rasa, dan bau. Tapi kan nggak mungkin namanya cuci, cobain dulu nih. Baunya udah nggak ada, hilangnya udah nggak ada, tapi masih ada rasanya nih, kan nggak mungkin kita rasain gitu ya. Jadi cukup untuk ini hilang warna dan bau dari najis tersebut saja. Lalu najis, tipe najis yang ketiga adalah najis ringan, mukhafafah. Air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI aja, disucikan dengan dipercikan air atau dilap dengan lap basah saja. Jadi kalau misalkan air kencing bayi perempuan gimana Pak Gun? Oh, kalau itu jatuhnya ke najis sedang. Karena sesuai riwayat hadis, yang najis ringan itu hanya air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Jadi kalau yang bayi perempuan yang hanya minum ASI tetap jatuhnya ke najis sedang. Baik, ada suatu hadis yang menjelaskan, jadi di antara halal, karena sesungguhnya halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas. Jadi di antara keduanya itu ada namanya subhat. Subhat itu sama-sama. Kalau kita ragu-ragu, zaman sekarang itu bilang apa ya, galau. Wah, ini haram atau halal nih. Jadi kalau misalkan kita sebagai muslim yang baik, kalau emang kita ragu, tinggalkan. Kalau emang udah jelas, wah ada logo halalnya nih, artinya sudah jelas berarti kita konsumsi. Jadi barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, artinya dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Karena ketahuilah di dalam tubuh terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh itu akan baik pula. Tapi jika segumpal darah itu buruk, tidak baik, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Maka ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Jadi kalau kita hati baik, inner beauty kita keluarkan yang baik-baik. Jadi gitu. Baik ya, jadi kayak misalkan kita menemukan apa ya, contoh sifat itu permen kan biasanya wah permen stroberi atau permen rasa jeruk, permen kayak cuma gula tanpa persen jeruk atau seperti itu. Karena kita sebagai muslim yang baik, uh, wah ini apakah halal atau enggak, kan banyak tuh dari impor dari negara Cina. Kalau yang tiap tahun saat menjelang Ramadan atau puasa tuh pada sidak Badan POM atau dari mana untuk memastikan keamanan. Artinya walau cuma sebatas permen jeruk, itu pasti ada namanya campuran, ada bahan tambahan, ada flavor, ada pewarna dan sebagainya. Bahkan yang saya pernah tahu, flavor dari sari buah itu pun ada yang terbuat dari golongan narkotik. Masya Allah. Segitunya Islam mengajarkan kalau kita harus berhati-hati. Kalau memang kita ragu, syubhat, tinggalkan. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada beberapa definisi. Mungkin
ada pertanyaan walaupun nanti ada sesi tanya jawab ya di jam 11-an atau jam 10-an. Kalau emang nggak paham, langsung instruksi aja. Buat yang kurang paham atau nggak mengerti, nggak apa-apa. Ya begitu ya Pak Muslim atau Bu Rani ya. Boleh ya? Ya, Pak. Oke, baik. Lalu definisi. Di definisi ini ada beberapa, ada kriteria SCPH, yaitu kriteria sistem jaminan produk halal. Jadi kriteria itu adalah dasar penilaian atau penetapan suatu produk dibilang sudah halal. Harus meliputi 5 aspek, yaitu ada aspek komitmen dan tanggung jawab, aspek bahan, aspek proses produk halal, aspek produk, dan aspek pemantauan dan evaluasi. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi untuk kriteria 5 aspek ini ya. Lalu ada jaminan produk halal, JPH. Kepastian hukum terhadap halal suatu produk dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi nanti setelah disertifikasi, diaudit, difatwakan, lalu nanti keluar sertifikat halal. Untuk SCPH sendiri adalah sistem jaminan produk halal. Sistem yang terintegrasi, yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, prosedur, dalam menjaga kesinambungan dalam proses produk halal. Jadi ini sistemnya, nanti kita akan bahas lagi sistemnya seperti apa. Oke, kalau produk itu adalah suatu barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, nih sistem jaminan halal. Sistem jaminan produk halal. Jadi sistem itu apa sih? Sistem itu adalah alur ya, alur dari pertama, dari hingga sampai terjadi sampai ke tangan konsumen diatur. Jadi sistem itu harus dituangkan. Dituangkan kemana? Nah, ini kita sistem itu dituangkan ke manual SCPH. Manual ini sebagai pedoman penerapan SCPH bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menjaga keseimbangan produksi produk halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal yang diberikan oleh BPJK dan Keputusan MUI. Artinya manual ini kalau kita ibarat apa ya? Kita beli mobil, kalau kita belum paham gimana caranya nyalain mobil, rem, nyalain wiper, buka bagasi, tutup buka jendela, kita pasti lihat manualnya. Begitupun juga manual SCPH. Kita akan melihat nih manualnya dari pengadaan barang nanti seperti apa, terus pembeliannya harus seperti apa, penyimpanan di gudangnya bagaimana. Nanti, nah semua tertera di manual SCPH ini. Jadi sangat akan memungkinkan jika personil sudah berganti, karyawan sudah ada yang riset, tetap ada manusia, artinya mereka pun yang akan melanjutkan produksi produk halal ini tidak akan buta. Maksudnya ada arahan dari manual CPH yang digunakan. Nah, manual CPH itu apa aja sih isinya? Nah, sini ada 4 bagian besar untuk pembuatan manual CPH. Satu, ada pendahuluan ruang lingkup dan istilah dan definisi. Terus bagian besar lagi, jadi ada 4 asas SDPH, ini lebih ke perlindungan, hukum, akuntabilitas, nilai tambah dan daya saing untuk produk tersebut. Lalu ada informasi terdokumentasi, artinya apa yang sudah dijalankan, ada datanya, ada buktinya gitu setelah dilakukan proses halal. Nah, ini ada 5 kriteria, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Jadi tadi sudah disebutkan di awal, ada komitmen, ada bahan, ada proses produk halal,
lalu ada produk, dan pemantauan dan evaluasi. Oke, ini 4 bagian besarnya. Nah, kita kupas satu persatu ya. Nanti kalau ada yang nggak paham langsung raise hand atau instruksi nggak apa-apa. Oke, untuk kriteria yang pertama, fokus ya. Ntar ini ada di post test nih. Ntar kelewat dikit, ke distract dikit, bingung jawabnya. Untuk yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Itu mencakup ada kebijakan halal, tanggung jawab manajemen puncak, terus ada satu pembinaan SDM. Apa sih komitmen dan tanggung jawab manajemen puncak? Jadi di sini untuk yang poin pertama, kebijakan halal, manajemen puncak, dan pembinaan sumber daya manusia. Nah, di kebijakan hal ini ada merupakan pernyataan tertulis dari manajemen puncak perusahaan untuk fokus mengembangkan, menerapkan sistem jaminan halal bertanggung jawab untuk meminimalkan serta menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dan menyesuaikan segala sesuatu dengan peraturan perundang-undangan atau fatwa untuk MUI. Artinya kebijakan itu harus tertulis, nggak bisa cuma ucap di meeting atau di rapat atau di konferensi atau seperti apa. Oh, kita akan melakukan rancangan untuk proses produksi produk halal, nggak bisa. Jadi emang harus tertuang. Nah, tertuang dan ada komitmennya. Jadi nggak bisa hanya sebatas omongan belakang. Nah, pernyataan tertulis ini harus jelas. Perusahaan menggunakan bahan halal, produk prosesnya seperti apa, menghasilkan produknya bersama konsisten. Juga mencakup menetapkan kebijakan, melaksanakan kebijakan secara konsisten, memastikan kebijakan halal ditetapkan, dipahami oleh seluruh personel dalam organisasi. Jadi kebijakan ini harus didiseminasikan atau disosialisasikan ke seluruh pihak terkait, dari Pak Sapam, dari tukang sapu, dari top manajemen, jadi semua paham. Jadi kalau misalkan, kenapa sih Pak Sapam harus tahu, misalkan kita mau produk halal, contoh misalkan ketentangan bahan. Oh, produk apa nih? Misalkan Sapam sebelum masuk ke perusahaan kita cek. Wah, dilihat mobilnya kotor, terus isi boxnya berantakan. Itu dari Sapam bisa juga langsung reject, walaupun belum sampai ke penerimaan bahan di gudang. Gitu ya. Jadi memang harus disosialisasikan. Jadi nggak hanya manajemen puncak aja atau para manajer aja yang paham gimana sih cara menghalalkan memproduksi produk halal gitu. Misalkan tadi Pak Sapam security, sekarang kita ke tukang sapu. Ngapain tukang sapu juga harus paham. Nah, misalkan di gudang tukang bersih-bersih, wah ada misalkan ada kucing atau anjing berkeliaran. Nah, dari situ tukang sapu bisa membersihkan kotorannya atau apa agar produk-produk tidak terkontaminasi dari tersebut. Jadi harus kebijakan hal itu harus didiseminasikan ya ke seluruh karyawan di perusahaan. Jadi kalau misalkan jadi ada nggak hanya di perusahaan saja di disosialisasikannya. Kita juga perlu ke supplier, ke distributor. Gimana caranya? Ya kita bisa melalui WhatsApp, melalui email. Jadi pas lagi kita pesan barang, kita bikin surat terlampir bahwa perusahaan kami telah telah melakukan proses produksi halal. Maka dari itu kita akan mencari produk atau bahan yang kita gunakan harus sudah halal, sudah status ada sertifikat halalnya. Seperti itu. Jadi nanti bukti diseminasi ini juga harus dikumpulkan, didokumentasi dengan baik. Lalu untuk yang poin kedua, manajemen puncak bertanggung jawab.
tanggung jawabnya apa sih si manajemen puncak ini? Jadi dia harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penyerapan, perbaikan berkelanjutan SJPH, menetapkan registrasi penyedia halal, memastikan semua personel menjaga integritas halal di perusahaan termasuk pemasok dan distributor. Menetapkan tim manajemen halal, tugas tanggung jawab menjalankan seluruh pihak terkait disertai terus. Nah, jadi manajemen puncak ini harus bertanggung jawab menjaga sumber daya. Dan sumber daya itu untuk dapat melakukan semua perencanaan penyusunan terkait RJPH. Nah, setelah itu si manajemen puncak menetapkan tim manajemen halal. Tim manajemen halal ini biasanya akan dikumpulkan sesuai dengan aktivitas kritis. Lalu aktivitas kritis itu apa aja ya? Nih, misalkan aktivitas kritis kayak R&D pengembangan. Sebelum pengembangan dia harus sourcing buat apa namanya bahan barunya. Nah itu harus masuk ke tim manajemen. Dan untuk tim manajemen halal ini udah jelas juga tanggung jawabnya. Dan salah satu dari tim manajemen halal ini ada yang sebagai penyelia halal di perusahaan tersebut. Lalu masuk lagi ke poin ketiga, pembinaan sumber daya manusia. Nah ini dia, penyelia halal itu sudah mengikuti pelatihan. Nah, terus setelah mengikuti pelatihan, si penyelia ini dia men-share, mensosialisasikan, mentraining personil melalui pada internal di perusahaan. Lalu menetapkan prosedur dan memelihara bukti pelaksana. Artinya untuk training ya, artinya training ini si penyelia atau KAHI dulu sebelumnya disebut KAHI itu koordinator auditor halal internal. Sekarang diubah menjadi penyelia halal. Nah, mereka penyelia itu harus mengikuti training eksternal. Dulu itu lebih banyak di IHTEC, tapi sekarang udah beberapa banyak lembaga-lembaga bisa menyelenggarakan pelatihan eksternal untuk halal. Nah, setelah melakukan pelatihan eksternal ini, si penyelia men-training karyawan di perusahaan. Dan itu dibuktikan dengan kehadiran, terus ada soal dan ada jawaban dari peserta, ada kategori lulus, lalu nanti ada bukti-buktinya lah yang harus disampaikan. Oke, ini question. Kalau masih ada yang belum, bisa di raise atau oke, baik. Sepertinya sudah paham ya. Satu kriteria nih kayaknya. Alhamdulillah nih. Bisa cepat nih jam 11 selesai. Oke, saya lanjut lagi untuk yang berikutnya. Oh ya, maaf. Contoh kebijakan halal mungkin kurang lebih seperti ini. Saya mengutip dari suatu perusahaan. Jadi ada tertulisnya, tertuang dalam komitmen. Jadi nanti ini dibikin figura, bikin banner, bikin flyer atau bikin apalah. Jadi nanti disebarkan. Jadi setiap ruangan maupun office, marketing, gudang, produksi ini tertempel. Jadi setiap orang melihat ingat, oh iya kita lagi melakukan produk halal. Gitu ya. Contohnya. Oke, tadi pembinaan SDM usaha ini cuma tadi yang kasih tahu eksternal internal aja. Oke, untuk yang kriteria kedua kita lanjut ke bahannya kalau emang nggak ada yang bertanya.
Oh, berarti udah paham nih satu kriterianya. Mas Gunawan, Oh ya, silakan. Siapa nih? Akrianto. Oh ya, silakan Pak Krianto. Kalau untuk komitmen yang bertanggung jawab terhadap penyelia halal itu berarti ikut pelatihan dan mempunyai sertifikat wajib ya? Ya, betul Pak. Jadi si Hmm. penyelia ini wajib mempunyai sertifikat. Nanti setelah dia melakukan apa namanya training di eksternal itu biasanya 2 sampai 3 hari, bahkan sampai 4 hari, dia akan mendapatkan sertifikat kelulusan dan itu didapatkan. Nanti akan didokumentasikan sebagai apa namanya bukti dokumentasi dari komitmen dan tanggung jawab satu kriteria ini. Itu Pak Krianto. Satu lagi, kalau di suatu perusahaan berarti harus ada penyelia halalnya. Gimana Pak? Untuk di satu perusahaan, Ya, berarti kan beberapa punya produk untuk menyiapkan untuk legalitas halal. Berarti harus ada penyelia halalnya betul sekali di Pak. tim. Ya, betul. Jadi satu perusahaan di mana yang akan melakukan sertifikasi produknya, dia harus minimal pertama adalah dia harus punya penyelia halalnya dulu. Jadi apa sih gunanya si penyelia halal dalam suatu perusahaan untuk sertifikasi halal? Jadi dia akan mengkoordinasi segala apa ya dari penyusunan, penerapan hingga sampai proses produksi, dia akan menyusun hingga terjadi produk halal tersebut. Jadi setelah memiliki penyelia ini maka akan dilakukan training. Jadi urutan pertama kita harus punya penyelia. Habis penyelia kita baru bisa bikin audit internal. Audit internal itu nanti akan didokumentasikan apa aja sih yang kurang dari hasil audit internal itu. Nanti dari sebelum audit kita harus apa tadi training internal dulu. Jadi harus kasih tahu dulu nih di perusahaan hal itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Jadi setelah itu baru audit. Oh, setelah di audit sudah dikasih penjelasan temuannya apa aja nih yang nggak sesuai dari apa yang si penyelia itu dapat dari training eksternal tersebut. Gitu Pak. Ya. Baik, Jadi terima kasih. minimal 1. Ya. Oke, udah Pak Kento ya. Jelas ya. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Oke, lanjut ke kriteria kedua, bahan. Jadi persyaratan bahan apa aja, nanti pelaporan ke BPJPH seperti apa, dan perubahan bahan seperti bagaimana, lalu menjaga masa berlaku dan validitas. Nah, untuk persyaratan bahan, nah ini bahan. Bahan itu apa aja sih? Hanya masuk kategori bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam STPH. Mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, pelumas, grease, sanitizer, atau bahan pencuci, atau media lain. Jadi bahan itu ya ini, jadi nggak hanya misalkan saya mau bikin sabuk sikat pinggang dari kulit, bahannya bukan kulit aja. Jadi kita bisa lihat untuk pembersih bulunya atau untuk mengkilapnya, nah itu termasuk bahan tambah atau bahan penolong. Jadi definisi bahan itu ya termasuk semua. Gitu. Kayak misalkan kita mau bikin cetak tablet atau cetak permen, nah itu kan cetakannya perlu pelumas atau apa, nah itu pelumasnya dimasukin ke dalam sebagai bahan juga. Oke, nah ini kriteria bahan apa aja sih yang sesuai dengan di PPH ini, pembuatan PPH ini. Satu, bahan dalam PPH harus bersertifikat halal, kecuali bahan tidak kritis atau positif. Nah, apa sih itu bahan tidak kritis? Misalnya, jadi kayak misalkan rempah-rempahan, misalkan jahe, bawang putih, atau madu. Nah, itu kan
bahan alam ya, yang belum melakukan penanganan perlakuan penambahan bahan lain gitu. Jadi ini maksudnya ke bahan kritis. Lalu bahan tidak boleh berasal dari babi dan turunannya. Tidak boleh menggunakan darah, bangkai, bagian tubuh manusia, somar, hasil samping somar, hewan bertaring dan berkuku tajam. Lalu bahan tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang digunakan untuk membuat produk menggunakan babi dan turunannya. Oh ya, turunan babi itu maksudnya udah pada paham kan ya turunan babi ya? Takutnya mikirnya turunan babi itu kakeknya babi, neneknya babi, cucunya babi, enggak ya. Maksudnya turunan babi itu apa namanya? Kayak misalkan dari rambut, bulu, kulit, tulang, turunannya. Gitu ya, paham ya? Oke, baik. Bahan tidak bercampur dengan najis. Bahan yang berasal dari hewani dan turunannya harus berasal dari hewan halal dengan ketentuan semua hewan laut adalah halal, bangkai hewan halal adalah bangkai ikan, belalang, hewan darat halal harus disembelih sesuai syariat yang dibutuhkan syariat halal. Lalu bahan yang memiliki aspek keamanan sesuai peraturan berlaku. Untuk bahan mikrobial yang tidak menyebabkan infeksi, media pertumbuhannya bebas dari babi dan turunannya. Penggunaan etanol atau alkohol bukan berasal dari industri khamar dan lain-lain. Bahan harus disertai dokumen pendukung berupa sertifikat halal atau lainnya yang membuktikan bahwa bahan bukan termasuk bahan kritis. Syarat dokumennya harus valid, sertifikatnya masih berlaku, terus pernyataan fasilitas babi atau free hewan ya, bebas hewan dikeluarkan oleh perusahaan bahan. Lalu ada 3 kategori, ada bahan kritis, bahan tidak kritis, bahan kritis, dan sangat kritis. Lalu perusahaan harus memiliki prosedur menjamin keberlakuan dokumen pendukung halal. Oke, saya jelasin. Jadi dari kriteria ini artinya sudah bisa digunakan untuk produk halal. Artinya, walaupun mau pakai yang bersertifikat tidak ada sertifikat halal, yaitu yang tidak kritis. Lalu tidak ada turunan dari babi atau anjing, tidak bercampur dengan najis. Nah, untuk etanol alkohol, kenapa tidak boleh industri khamar? Artinya, kalau kita beli alkohol di industri minuman keras, artinya kita mendukung. Artinya kita melakukan apa ya? Ya mendukung lah. Kalau kita beli di sana, dia akan terus produksi, artinya dia akan berkembang. Nah, kita nggak boleh tuh. Kalau ketahuan berasal dari industri khamar, itu udah nggak bisa dipakai alkoholnya. Oke, terus prosedur itu menyatakan, jadi kan beberapa bahan baku itu juga pasti ada yang sudah memiliki sertifikat halal. Untuk bahan-bahan yang kritis ya atau sangat kritis itu kan biasanya disertai dengan sertifikat halal. Nah, di sini prosedur tersebut harus menjelaskan bagaimana cara kita menjamin kevalidan hasil berlakunya sertifikat halal tersebut. Jadi gitu paham ya untuk bahannya. Oke, untuk bahan ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke kriteria berikutnya. Oke, untuk bahan nggak ada ya. Baik, saya lanjut ke kriteria ketiga. Saya ingin sedikit menjelaskan untuk yang pelaporan ke BPJPH atau ke LPH, biasanya ke Serol. Jadi kalau misalkan kita sudah mempunyai produk yang sudah bersertifikat halal,
lalu kita mengembangkan, menambahkan produk lain atau varian lain. Sehingga dalam varian tersebut kita menggunakan bahan baru. Artinya bahan baru adalah bahan yang baru akan digunakan untuk produk halal. Jadi misalkan kita tadinya punya permen XYZ. Nah, permen itu tadinya cuma rasa jeruk sama mangga, akhirnya nambah rasa stroberi. Nah, untuk flavor, untuk pewarna, itu kan artinya bahan baru. Artinya itu harus didaftarkan di Serol untuk bahan-bahan yang kritis. Ya. Jadi kalau bahannya tidak kritis, kita bisa harus pakai. Tapi kalau yang bahannya kritis wajib halal, nah itu harus ada SH-nya, lalu kita inquiry-kan, kita permintaan persetujuan ke LPPOM, ke Serol atau ke BPJPH untuk kita penggunaan. Nanti setelah keluar pernyataan atau sertifikat, wah bahan ini boleh digunakan, baru kita bisa gunakan. Gitu. Jadi ini kriteria jika nanti mau menambahkan untuk produk baru menggunakan bahan baru ya ini. Itu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan ya untuk di bahan ya. Saya lanjut nih. Bu Rani atau Pak Muslim, saya sampai jam 9 ya? Atau Pak Gunawan sampai 9.15, Pak. Pak. Pak Gunawan? Nge-freeze ya? Sepertinya Pak Gunawan keluar dari room ya? Iya, sepertinya begitu, Bu. Baik. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan serta bisa ditulis di kolom chat. Nanti biar dibaca sama Pak Gunawan. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya dengan format nomor peserta, nama lengkap sama pertanyaannya. Dan jangan lupa untuk mengisi form absensi ya, yang sudah ada di kolom chat. Pak Gunawannya keluar ya Mbak ya? Ya, sepertinya beliau ini ya koneksinya. Oh iya, mau menanyakan bahan tadi lupa. Ya, mohon maaf ya Pak. Iya ya, siap. Silakan menunggu sebentar.
Bapak dan Ibu mohon maaf, silakan menunggu sebentar selama 3 menit. Kita saksikan dulu video dari Dinasti Academy. Iya, Pak Gunawan. Ya, Selamat datang kembali, Pak. Silakan dilanjut, Pak. maaf nih ada gangguan teknis sebentar. Mohon maaf ya para peserta dan teman-teman. Dilanjut, Pak. Baik, saya coba share screen lagi. Oke, sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat Pak Gunawan. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan untuk kriteria ketiga ya. Jadi untuk yang kriteria kedua, ada pertanyaan, saya lanjut ke kriteria ketiga. Proses produk halal itu menyangkut untuk lokasi, produksi, alat produksi dan bahan haram, fasilitas dan alat produksi, lalu prosedur PPH. Oke, untuk proses produk halal ini lokasi sangat menentukan agar kita bisa mensertifikasi produk kita. Misalkan lokasinya jauh dari, misalkan untuk resto atau apa ya, yang kadang-kadang kan kalau di food court itu kita nggak bisa kontrol. Kadang ada yang jualan daging babi, daging panggang, nah, itu nggak bisa kalau misalkan resto kita, produksi kita dekat lokasi-lokasi seperti itu. Kalau misalkan kayak RPH, rumah potong hewan, kita juga tidak bisa bergandengan ya, bersamping-sampingannya minimal radius 1 kilo atau 2 kilo kali ya. Jadi benar-benar lokasi juga menentukan apakah produk kita bisa disertifikasi. Terus kalau misalkan rumah produksi kita dekat pembuangan sampah, sebelah-sebelahan gitu, yang baunya lah, yang lalernya itu nggak bisa ya. Jadi kalau bisa nanti cari lokasi yang kira-kira yang tadi yang bersih, suci, aman gitu ya. Nah, terus untuk fasilitas dan alat produksi. Nah, dalam proses produk halal ini, fasilitas dan alat produksi sangat menentukan. Jadi, kalau untuk fasilitasnya sendiri harus dedicated, kalau bisa dedicated ya. Jadi khusus, jadi nggak bisa tuh sharing. Jadi, misalkan pabrik roti, sharing, satu isi daging babi, satu daging ayam, ganti-gantian dia prosesnya. Udah sip satu kita bikin roti rasa keju ayam, oh terus yang berikut nanti sip 2 bikin roti keju rasa babi, juga gitu nggak bisa. Jadi harus benar-benar terpisah nih. Kalaupun emang mau melakukan produksi kedua produk tersebut, diusahakan dedicated, dipisah, lainnya
lininya, satu buat khusus yang halal, satu khusus yang haram. Jadi itu bisa kita sertifikasi. Dan juga alatnya juga dedikasi. Nggak bisa yang tadi habis cek produk yang non halal dipakai buat sampling ke produk yang halal. Jadi itu akan terkontaminasi. Nah, bisa juga fasilitas pencucian, misalkan dalam suatu ruang produksi dilakukan sampling menggunakan alat sampling dari QC. Artinya, alat yang digunakan di QC tidak bisa digunakan di produksi karena dikhawatirkan kan kalau di QC itu biasanya ada apa ya? Ada yang menggunakan bahan-bahan yang berasal dari yang haram. Jadi nggak bisa tuh. Atau udah dedicated nih, misalkan udah dedicated produk samplingnya, buat sendoknya, buat apanya, pick sampelnya diproduksi, tapi dicucinya di QC, nah itu nggak boleh. Jadi harus khusus. Kalau udah pencucian diproduksi, alat produksi ya cucinya di ruang produksi, jangan kemana-mana. Jadi harus benar-benar dibedakan ya. Kalau bisa dedicated benar-benar buat produk yang sudah akan atau sudah tersertifikasi halal. Nah, untuk prosedur PPH, nah kita lihat prosedurnya ya. Sudah berubah tampilannya, Bu Rani, Pak Muslim? Sudah, Pak. Oke, prosedur PPH wajib memiliki prosedur dan menerapkan prosedur persalinan PPH secara tertulis terdokumentasi sebagai berikut. Jadi pemakaian penggunaan fasilitas produksi dengan kontak dengan bahan atau produk antara air bersifat bebas dari najis berat, pemastian penggunaan bahan dan produk yang diajukan tidak terkontaminasi najis, pencucian sesuai syariat Islam, penggunaan bahan baru digunakan untuk produk halal, pembelian, pemeriksaan kedatangan, proses produksinya, penyimpanan bahan atau produknya, lalu transportasi, ketelusuran bahan, penanganan produk tidak memenuhi kriteria, penarikan produk, recall, peluncuran penjualan produk, launching produk, formulasi atau pengembangan produk, display untuk Presto. Maaf interupsi Pak Gunawan, ini masih bagian lanjutan 3 proses produk halal, Pak. Saya belum berubah juga, Pak. Masih lanjutan 3, 4, 5. Oke, wait. Baik, sudah terlihat kah? Ya, sudah, Pak. Sudah ya. Oh, sudah. Oke, kita lanjut untuk yang prosedur PPH ini ya. Jadi wajib memiliki prosedur dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan dokumentasi sebagai berikut. Jadi prosedurnya itu berupa pemastian penggunaan fasilitas produksi. Jadi aku bilang tadi ya,
fasilitas itu harus jelas, jadi prosedurnya jelas tuh saat diproduksi seperti apa. Terus prosedur untuk pemastian penggunaan bahan produk yang diajukan, tidak tanpa najis. Nah, ini ada prosedur juga untuk pemastian penggunaan bahan. Lalu ada prosedur pencucian fasilitas. Jadi pencucian atau pencucian ini sesuai syariat Islam juga harus ada prosedurnya. Prosedur apa lagi? Prosedur bahan baru yang akan digunakan untuk ini tadi ya. Jadi kalau ada penggunaan bahan baru, prosedurnya seperti apa? Kurang lebih mencakup kalau misalkan tidak kritis bisa digunakan, kalau misalkan kritis sudah ada sertifikat halal MUI yang bisa digunakan, kalau misalkan tidak kritis tapi belum ada sertifikat halalnya, itu harus diajukan dulu ke BPJPH atau ke LPH. Jadi setelah ada penggunaan, setelah ada informasi boleh digunakan, baru bisa digunakan bahan baku tersebut. Lalu prosedur PHPH lainnya adalah pembelian bahan. Nah, ini pembelian bahan ini biasanya sudah koordinasi antara purchasing dengan R&D. R&D, lo mau beli ini apakah udah halal, apakah ini sudah sesuai dengan yang disyaratkan atau yang sudah disesuaikan dengan halal gitu. Jadi lanjut prosedur berikutnya adalah prosedur pemeriksaan kedatangan bahan. Jadi prosedurnya seperti apa sih? Jadi misalkan pemeriksaan kedatangan itu artinya kan kita sudah pesan, tinggal bahan datang. Nanti harus ada pengecekannya nih. Ada penyesuaian ke PO kita, terus sesuai surat pesanan, jumlah, nama, terus lalu kalau emang sudah ada logo halalnya atau sudah ada halalnya, terlampir sertifikat halalnya atau pada kemasannya terdapat logo halalnya. Nah ini harus jelas nih prosedurnya nih saat penerimaan barang datang. Nah terus juga pemeriksaan kedatangan bahan ini harus juga ada checklist penerimaan, itu ada nama negaranya. Jadi kalau misalkan produk A memiliki berapa site, berapa plant, berapa pabrik di beberapa negara, yang kita daftar pertama itu misalkan dari Amerika, tapi karena habis, udah nggak produksi lagi, dia punya di site di Filipina. Nah ini kita harus daftarkan ulang nih, walaupun dengan prinsip yang sama tapi negara yang berbeda. Ini harus didaftarkan dulu. Tadi di inquiry yang di BPJPH atau di LPH. Lalu prosedur apa lagi? Prosedur proses produksi. Oh, proses produksinya seperti apa? Harus jelas. Alatnya, mekanismenya, seperti apa. Prosedurnya harus jelas. Lalu untuk prosedur berikutnya penyimpanan bahan dan produk. Nah, ini untuk bagian gudang. Di bagian gudang ini harus jelas juga, kalau bisa dedicated, itu terpisah. Ada apa namanya? Sekat, ada pemisahan. Misalkan untuk bahan baku yang sudah, oh ini untuk bahan baku yang sudah sertifikasi halal nih, nilainya lain ini. Sedangkan untuk produk yang untuk bahan baku yang produknya belum sertifikasi halal dipisahkan. Jadi ada apa sekat ya, ada pemisah. Ya. Terus untuk prosedurnya lagi transportasi. Nah tadi ini, jadi udah ada sertifikat halal, sudah ada logo halalnya. Nah, tapi di akomodasinya, mobilnya atau truknya, transportasinya itu kotor, bau, atau apalah. Nah, makanya kita perlu bagaimana sih prosedur untuk transportasi produk. Kita udah bikin produknya bagus-bagus tuh, udah halal, udah bersih. Tapi saat distribusi ke konsumen atau permintaan marketnya harus seperti apa. Nah, terus jelas harus bersih. Dan kalaupun bisa khusus. Jadi kalau misalkan, wah kita punya beberapa produk yang belum disertifikasi. Wah ini mobil satu buat mobil yang sudah dihalalin. Mobil satunya lagi buat yang belum disertifikasi halal. Itu ya. Oke, kita lanjut ke prosedur PPH berikutnya. Ketelusuran halal. Jadi ada prosedur yang menjamin kita bisa menelusuri kehalalan suatu produk. Artinya gini, misalkan kita punya lot number produk
misalkan 1301A. Nah, untuk ketelusuran produk 1301A ini, kita bisa menelusuri ke belakang. Dia mixing berapa menit, dia mixing operatornya siapa, terus dia penggunaan bahan bakunya nomor berapa, keterangan pemeriksaan QC di tanggal berapa. Artinya ada prosedur yang menjamin untuk ketelusuran produk tersebut. Bisa melalui batch number, lot number, atau nomor produksi lainnya. Gitu ya. Nah, lanjut lagi prosedur PPH-nya, ada prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi prosedur yang tidak memenuhi kriteria halal ini adalah bagaimana jika kita sudah terlanjur memproduksi produk yang tidak halal, sedangkan kita sudah sertifikasi halal. Nah, ini ada prosedurnya nih. Ini mau di-revoke kah, mau dibuangkah, mau diapakankah, gitu kan. Jadi harus ada prosedur yang jelas. Gitu ya. Yang pasti kalau untuk tidak memenuhi kriteria itu jelas prosedurnya tidak bisa di-revoke untuk bahan yang sudah disertifikasi halal. Jadi harus jelas juga prosedurnya. Lanjut ke prosedur penarikan produk. Nah, ini sama masalahnya. Jadi misalkan udah selanjut, ternyata sudah didistribusiin. Nah, prosedurnya juga harus jelas penarik produknya seperti apa. Terus untuk peluncuran tujuan produk, launching produk. Jadi prosedurnya misalkan pasta gigi varian. Jadi tadinya ada rasa jeruk, rasa mangga. Lalu mau nambah varian rasa pasta gigi, rasa stroberi. Nah, sebelum peluncuran atau penjualan produk ini harus dilakukan sertifikasi dulu. Karena produk-produk sebelumnya itu sudah tersertifikasi halal. Jadi kalau sudah ada dua varian atau 3 varian, nambah varian baru, sebelum dilakukan peluncuran, prosedurnya harus jelas. Sebelum peluncuran atau penjualan produk, harus disertifikasi halal dulu. Kurang lebih seperti itu isi prosedur. Lalu ada prosedur formulasi produk, pengembangan produk baru. Nah, ini kurang lebih juga sama ya. Jadi si R&D, pengembang formulasi ini juga harus jelas prosedurnya seperti apa. Jadi nggak hanya bisa pakai bahan ini nggak bisa. Jadi harus prosedur tertuang seperti apa untuk mengetahui kehalalan. Lalu untuk display produk ini untuk resto, bukan pengunjung buat resto juga pengunjung. Ini kurang lebih jadi kalau display produk itu misalkan tadi displaynya cuma kue mangkok sama kue bugis di resto tersebut. Mau nambahin mau nambah display lagi. Nah, itu juga harus disertifikasi dulu. Atau ada tetangga yang aku mau titip jual dong. Nah, itu harus disertifikasi dulu. Itu harus jelas prosedurnya. Itu ya. Terus ketentuan pengunjung. Nah, ini ketentuan pengunjung buat resto biasanya. Nggak boleh, kurang lebih seperti nggak boleh bawa makanan dari luar. Terus nggak boleh bawa binatang piaraan. Seperti itu ya. Misalkan nih Ibu Rani ulang tahun nih, Ibu Rani datang ke Solaria, kan Solaria udah halal tuh. Terus ada tetangga-tetangganya bawa kue ulang tahun, nah itu nggak boleh tuh. Terus pihak resto boleh berhak melarang karena si Solaria itu udah sertifikasi halal, jadi nggak bisa sembarangan. Kalau cuma potong kue doang, tetap nggak bisa karena akan menggunakan fasilitas piring, gelas, garpu atau itu tercampur, itu nggak bisa, gitu ya. Terus penyusunan menu untuk resto catering, pemisahan untuk RPH, penjualan untuk RPH. Oke, untuk kriteria bahan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Dipersilakan. Atau saya sudah habis nih kurang. Masih ada 5 menit lagi, Pak. Apakah 5 sudah menit beres? lagi. Baik, pas Ya. 5 menit lagi nih. Ya. Jadi, kalau ada Karena tadi ada kendala, jadi kita takutkan. Baik. Ya. Nah,
Jadi prosedur-prosedur itu wajib disosialisasikan ke semua pihak terkait, wajib mendokumentasikan bukti sosialisasinya seperti apa, lalu melakukan evaluasi efektivitas prosedur terkait secara berkala. Yang biasanya dilakukan seperti audit ya. Lalu menyampaikan hasil evaluasi kepada penanggung jawab pihak terkait. Terus menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal adalah produk yang disertifikasi dan diproduksi banyak tidak memenuhi persyaratan atau diproduksi di proses yang tidak memenuhi kriteria proses produksi. Nah ini ya, jadi semua prosedurnya di-share, didokumentasikan, lalu efektivitas prosedurnya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan SDPH atau belum. Terus habis itu kalau emang belum, harus dievaluasi lagi ke penanggung jawabnya. Nah, terus untuk penanganannya akan seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Oke, Bu Rani, sudah untuk ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Terima kasih Pak Gunawan. Silakan untuk sesi 1 bertanya para peserta. Silakan di chat atau boleh bertanya langsung pada Pak Gunawan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut ke TP4 ya. Ada pertanyaan ya, di chat juga nggak ada nih. Baik, saya lanjut untuk kriteria keempat. Sudah terlihat Bu Rani, Pak Muslim? Masih di PowerPoint lanjutan 3 proses produk halal, Pak. Belum, Pak. Belum. Masih di editor. Oke, lanjutan 3 proses produk halal. Lanjut ke kriteria keempat, produk sesuai ya. Sesuai, Pak. Oke, baik. Kalau untuk proses produk halal tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke produk, ke kriteria keempat, itu produk. Untuk produk ini mencakup secara umum itu ada nama, simbol, atau produk sensori. Lalu produk itu mencakup pengemasan dan pelabelan produk. Lalu satu lagi identifikasi dan nomor telusur. Nah, untuk produk ini secara umum harus seperti apa sih? Nah, sudah berubah Bu Rani nama produk? Belum ya? Saya masih lanjutan 4 produk, Pak. Masih loading. Masih yang ada gambar lampu sebelah kanan. Nama produk. Bisa terlihat ya. Terlihat, Pak.
Sudah Pak, sudah terlihat. Jadi untuk kriteria keempat ini adalah nama produk itu tidak boleh menggunakan nama minuman beralkohol. Jadi misalkan kayak root beer, itu kan kata-kata birnya. Nah, ini tidak bisa disertifikasi nih Bapak Ibu. Terus misalkan rescue rasa rum. Nah, kan rum racing itu kan juga namanya berandalkan minuman beralkohol ya. Lalu bir 0% alkohol, walaupun dia 0%, tapi ada kata-kata birnya, ini nggak bisa disertifikasi. Lalu tidak menggunakan nama babi dan anjing saat turunannya. Contoh, babi panggang, beef bacon, hot dog. Nah, ini juga nggak bisa disertifikasi. Tidak menggunakan nama setan, nasi goreng gila, rawon setan, es pocong, yang kecil anak nggak bisa disertifikasi ya. Lalu tidak mengarah pada kekufuran, kebatilan, coklat Valentine, biskuit Natal, hitung si pacai, dan tidak menggunakan kata yang berkonotasi erotis, vulgar, atau porno. Contohnya nih kayak misalkan bihun kekinian, bikini, singkatnya namanya produknya bikini. Nah, itu kan udah mengarah ke konotasi vulgar. Nah, terus untuk karakteristik produk itu tidak boleh memiliki karakteristik memiliki rasa bau mengarah produk haram, produk alkohol. Tapi kalau untuk bir peletok itu boleh ya. Masukkan istilah, tapi bisa disertifikasi. Nah, misalkan kayak green sen. Nah, green sen ini kan dia aromanya, rasanya itu kan hampir kayak minuman-minuman beralkohol. Nah, ini nggak bisa nih disertifikasi nih, meskipun dibuat dari bahan halal. Ya. Nah, untuk bentuk produk juga sama tadi, juga menggunakan bentuk babi atau anjing, tidak menggunakan produk-produk bentuk kemasan label sifat erotis, vulgar, atau porno. Nah, ini tadi untuk produk retail dengan merek brand yang sama tadi udah aku singgung di awal. Jadi semua varian atau produk lain harus didaftarkan halalnya. Jadi walaupun ada 10 varian dan 5 varian sudah disertifikasi, nah 5 varian ini nggak boleh nih dijual dulu nih. Jadi harus disertifikasi dulu sebelum didaftarkan. Nah, terus untuk produk non retail atau intermediate, aplikasi sertifikasi dapat dilakukan sebagian prosedur produk. Jadi artinya misalkan kita jual kiloan jahe kering atau apalah herbal, misalnya jahe kering, kita jualnya balekan gitu ya, 1 kilo, 2 kilo. Nah, ini bisa nih sertifikasi nih, boleh sebagian atau sampai ke produk jadi juga bisa. Nah, untuk produk lagi untuk penggunaan kadar etanol. Untuk penggunaan kadar etanol, produk akhir minuman 0,0%. Nah, ini harus ada pemeriksaannya. Ada hasil pemeriksaannya. Ini kadar etanol dalam proses tersebut ada 2%. Nah, biasanya nanti akan dimintain sampel sama si auditor dari LPH tersebut. Misalkan, wah ini harus ada pemeriksaan ke lab. Oh, kita siapkan untuk pemeriksaan alkohol. Untuk selain minuman tidak dibatasi, jadi sama tidak membahayakan ya. Contoh kosmetik, kayak obat. Oke, baik. Untuk yang kriteria keempat produk, ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan.
Atau tinggal 2 slide lagi saya habisin dulu ya. Oke, untuk produk nggak ada pertanyaan. Nah, ini untuk kriteria yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Nah, ini audit internal dan buktinya report ke BPJPH atau Serol dan kaji ulang. Nah, ini untuk di sesi kedua nih ya. Nanti kita ada simulasi bagaimana cara audit, terus cara pembuatan kaji ulang seperti apa. Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya. Ini slide terakhir untuk sesi pertama ini. Jadi dokumen sistem jaminan produk halal itu apa aja sih? Jadi nggak hanya manual yang kita buat saja, tapi dia dibutuhkan juga prosedur SOP, gitu ya. Jadi dokumen SCPH itu ada manual SCPH dan prosedur. Nah, itu keterkaitan. Jadi prosedurnya seperti apa, nanti tuliskan buktinya yang sudah dilakukan, dokumentasinya seperti apa. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi untuk sesi 1 ini sudah selesai. Silakan Bu Rani atau Pak Muslim lakukan sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Sangat berguna sekali ya pemaparan sesi 1 ini. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu sampai dengan pukul 9.50 sebelum kita virtual break. Pak Akrianto mungkin Pak mau bertanya Pak. Ya, boleh. Silakan Pak. Pak Gunawan ingin menanyakan tadi terkait dengan produk bahwa untuk varian harus dilaporkan ke BPJH atau Serol. Terus kalau misalkan produk itu contoh misalkan sirup sudah sertifikasi halal. Nah, kalau di luar varian misalkan jenis. Nah, jenisnya itu bubuk sirup. Apakah itu satu halal atau membuat SJPH berikutnya. Terus kedua, yang masalah SJPH, kalau misalkan ada perubahan di varian, apa perlu dirubah manual maupun di aplikasinya? Itu aja sih yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Saya konfirmasi ulang ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah jika Pak Akrianto sudah memiliki produk sirup cair, lalu ingin menambahkan sirup dalam bentuk powder bubuk, gitu ya Pak Akrianto ya. Apakah perlu SJPH baru atau tidak, gitu ya? Ya. Oke. Tidak perlu Pak. Jadi STPH itu untuk satu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Kalau Bapak ingin menambahkan variasi, misalkan sirup pertama, varian pertama sirup cair, lalu keduanya sirup dalam bentuk powder. Itu nggak perlu penambahan STPH lagi Pak. Itu Bapak hanya, jadi Bapak itu masuknya ke pengembangan sertifikasi halal. Jadi misalkan Bapak di tahun kemarin sudah mendapatkan sertifikasi halal untuk sirup cairnya. Sedangkan untuk tahun ini Bapak ternyata pengembangan bikin sirup dalam bentuk powder, serbuk. Nah, itu Bapak tinggal masuk ke dalam BPJPH untuk namanya daftar pengembangan atau development. Tapi kalau untuk sekarang regulasinya di BPJPH itu nggak ada pengembangan. Jadi maupun baru maupun lama semuanya masuk ke sertifikasi baru. Jadi nggak perlu Bapak nambahin apa namanya itu bikin SJPH baru lagi.
pertanyaan kedua, saya ulang lagi. Apa ya tadi? Kurang lebih apa ya Pak? Saya lupa Pak. Maaf Pak, ulang Pak. Pertanyaan kedua. SCPH, pembuatan SCPH baru untuk jenis sama aja sih yang tadi yang Oh iya. pertanyaan pertama ya. Jadi kalau misalkan Bapak ingin nambahin, Bapak nggak perlu nambah bikin SCPH baru atau mengubah SCPH. Jadi kan kalau SCPH manual SCPH itu nanti SCPH itu tetap buat lebih ke manualnya aja, bukan ke nama produknya. Jadi seperti itu Pak. Berarti harus berubah pengembangan di aplikasi juga ya? Berarti pengembangan di aplikasi baik di BPJPH, di Sihalal ataupun di LPH-nya Pak. Iya. Itu maksudnya pengembangan produk barunya Pak. Iya. Terima kasih Pak Gunawan. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ibu atau Kakak Windy mungkin mau bertanya? Jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillah. Mungkin Ibu Marlina atau Bu Pak Sandra, Usmar, Usmar, Assalamualaikum. Sampai saat ini sih jelas. salam baik. Ibu Sandra, jawab saya nih satu-satu sama saya. Iya, untuk sampai saat ini sih semuanya masih jelas dan belum ada Jelas ya. pertanyaan. Iya. Mungkin bisa diulang lagi Pak Gunawan. Ada yang belum disampaikan? Apakah sudah semua Pak? Atau Pak Gunawan yang bertanya? mungkin saya nanya ke siapa nih? Ke peserta lah Pak. Pak. Nah, kalau gitu saya nanya ke siapa ya? Ke Bu Windy nih, Bu Windy. Bisa open mic atau open. Iya, Pak. Nah, kalau kita mau sertifikasi itu kemana sih, Bu Windy? Sertifikasi halal lapor ke BPJH, Pak. Ke BPJPH. Iya. Oke, nama akun, nama webnya apa? Belum tahu, Pak. Oh, ya. Jadi untuk yang sekarang akun di BPJPH kalau kita sertifikasi itu namanya akun si halal BPJPH. Iya, baik. Saya mau nanya ke Pak Yanto nih. Tadi udah nanya nih, saya bacakan nih. Pak Yanto, yang dimaksud bahan tidak kritis itu bahan apa sih Pak? Apa Pak? Bahan yang tidak kritis itu Pak, maksudnya apa sih Pak? Bahan yang seperti apa yang tidak kritis itu Pak? Bahan yang Untuk tidak Pak contohnya Pak. Bahan tidak kritis apa ya, seperti
air mineral, Oke. buah Oke. untuk pembuatan jus, Apa Pak terus pembuatan jus? ya produk misalnya minuman jus dari buah-buahan. Itu aja sih Pak. Ya pokoknya artinya non-kritis itu adalah bahan alam ya, bahan alam yang belum tidak Iya, mengalami perlakuan, mengalami proses, mengalami apa ya namanya proses lah gitu. Nah itu namanya non kritis, tidak kritis. terus satu lagi Pak Gunawan, Ya, siap. kalau aplikasi Xero itu sebenarnya apa ya? Nah, jadi kalau yang sekarang ini kan, kalau saya pribadi saya masih pakai si LPH LPPOM. Jadi LPH si LPPOM itu dia namanya ada aplikasinya untuk data halal tuh ada namanya Xero. Nah, untuk aplikasi Xero nanti kalau waktu masih ada, saya akan ungkit dikit untuk si halal sama si hero nanti Pak di akhir ini Pak kalau masih ada waktu Pak. Kalau ini Berarti kan saya lebih fokus ke SCPH sama manualnya dulu nih Pak kriterianya Pak. Berarti akhir dari aplikasi si halal itu berarti ada sertifikasi apa pendaftaran di Xero ya sepertinya gitu ya sebelum SCPH. Jadi kurang lebih saya kasih gambar dikit. Jadi kita daftar ke si halal si oleh BPJPH. Nanti setelah direview dokumen apa yang sudah diupload, ke BPJPH, nanti dokumen tersebut akan di apa namanya dicek sama tim BPJPH. Kalau sudah oke, Ya, nanti akan dilempar ke LPH. Nah, tergantung kita nih Pak, kita LPH-nya mau pakai siapa? Yang paling ya, gampang sekarang kita pakai LPH-nya si LPPOM dulu ya, si Xero. Jadi nanti dari BPJPH itu nanti dari BPJPH itu akan kasih ke Xero. Nah, kita akan ya. paralel untuk misi di Xero juga, gitu Pak. Jadi kurang lebih BPJPH dokumen lengkap ke Xero udah lengkap, audit lengkap, baru balik ke BPJPH lagi. Kurang lebih seperti itu. Baru keluarlah sertifikat halal kita. Iya. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak. Ini saya mau tanya ke Pak Usman Alba nih. Assalamualaikum Pak Usman Alba, gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Saya mau nanya ini nih Pak, proses yang oh, ini kan Pak Usmar ini kan Pak untuk yang safety clear ya, untuk yang apa namanya sertifikat. Jadi sertifikat itu ada dua ya, Bapak Ibu. Jadi ada sertifikasi yang reguler, ada yang sertifikasi yang safety clear. Nah, ini Pak Usmar ini sangat sudah melakukan sertifikasi halal untuk safety clear. Boleh Pak kasih tahu cara apa namanya safety clear sih namanya? Proses safety clear itu seperti apa Pak? Maaf, Pak, kurang jelas. Gimana, Pak? Ntar saya. Maaf, Pak, tolong diulang, Pak, pertanyaannya, Pak. Nah, ini kan Pak Usmar kan sudah sebagai pelaku usaha yang sudah mengsertifikasi secara safety clear nih, ya Pak. Jadi prosesnya seperti apa sih Pak? Apa ya? Proses produksi di Bapak tuh seperti apa? Kok bisa safety clear gitu Pak? Kasih Pak. Safety tier apa? Kalau produk saya, ya sedikit cerita produk saya dalam bentuk minuman rempah ya, Pak ya. Ya, Sekarang masih dalam proses dalam BP POM, Pak. oke, masih Badan POM ya. Sekarang ini yang saya ikuti yang mau masuk ke dalam ini ya, sertifikasi halal, Pak ya. Oh, oke. Ya, artinya safety clear ini adalah untuk jadi untuk Bapak Ibu-ibu untuk yang
perlu ketahui, jadi safety clear itu adalah proses di mana sertifikasinya itu didampingi oleh pendamping dari BPJPH. Jadi ada dua ya sertifikasi ya, ada reguler, ada safety clear. Nah, mungkin untuk yang sekarang ini kita lebih fokus ke yang safety clear. Jadi artinya hanya kita yang pelaku usaha untuk yang apa namanya bahan-bahan yang tidak kritis, bahan-bahan alami gitu ya. Jadi prosesnya pun nggak ribet, cuman campur, rebus, tuang, saring gitu ya Pak ya. Jadi untuk para pelaku usaha yang saat ini sedang gabung, kita lebih fokuskan untuk yang safety clear gitu. Terima kasih Pak Usmar Alba untuk sharingnya. Terima kasih Pak. Mungkin ada peserta lain, Bu Sandra atau Bu Marlina, atau mau share juga sudah sejauh mana sih sertifikasi produk Bapak Ibu? Boleh di-share? Tanya jawab sampai jam berapa nih Bu Rani? Sampai 9.50 Pak. Masih ada 9.50 menit lagi. 6 ya. Oke, kalau emang sudah ada yang sharing atau bertanya, mungkin kita bisa istirahat dulu Bu Rani, Pak Muslim. Ya, baik. Atau ada yang malu-malu bisa lewat kolom chat ya Bu Rani ya, pertanyaannya takutnya kesannya gitu. Boleh kok lewat chat atau WhatsApp nanti. Baik Bu Rani, saya serahkan ke Bu Rani. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya dan materi sesi 1 sudah selesai, alhamdulillah. Kita menuju ke sesi selanjutnya, kita istirahat dulu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita melonggarkan pikiran dulu, kita virtual break sejenak. Selama 15 menit kurang lebih. Kita istirahat dulu, kita akan kembali lagi pukul 10. Ya, silakan Bapak dan Ibu.